Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Pratama Putri, BP 181152-2013. Di sini saya akan melakukan presentasi dari simulasi produk sistem informasi pariwisata halal Worshipless, luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Fitri Yuliani, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Yang pertama yaitu instalasi SAMPP. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita harus mengunjungi situs berikut. Kemudian akan tampil seperti ini, maka klik tombol download untuk Windows, Linux, dan Mac. Selanjutnya, untuk download versi yang lain, silahkan klik tombol download. Pilih versi untuk OS Windows sesuai yang dibutuhkan. Lalu klik download dan tunggu sampai selesai. Setelah itu kita bisa membuka folder SAMPP dan buka file.x seperti ini. Klik kanan pada file tersebut, lalu pilih Run as Administrator seperti ini. Jika tampil icon Bitnami, klik OK pada peringatan yang muncul. Lalu akan tampil jendela awal untuk menginstal SAMPP. Klik Next. Centang untuk komponen seperti Apache, MySQL, FileZilla, PHPMyAdmin, dan lainnya. Lalu klik Next. Next hingga akhir, lalu Finish. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi MySQL 8.0. Jadi persiapan yang pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mengunjungi website resminya sebagai berikut. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Pilih installer yang sesuai dengan sistem operasi dan perangkat yang dipakai. Lalu setelah selesai download installer, maka buka installer tersebut dan akan tampil jendela License Agreement. Maka pilih I accept the license terms, kemudian kita pilih Next. Selanjutnya yaitu pada jendela Choosing a Setup Type, kemudian Custom, lalu pilih Next. Pindahkan pada jendela berikut, pindahkan MySQL Server 8.017 dan MySQL Workbench 8.017 dari Available Product ke Product atau Feature to be Installed. Kemudian pilih Next. Selanjutnya proses install MySQL 8.017 dan MySQL Workbench 8.017 dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya itu ada jendela instalasi. Dapat dilihat bahwa install sudah komplit, kemudian klik Next. Pilih Next untuk mengkonfigurasi MySQL Server pada jendela Product Configuration. Selanjutnya, pilih Standalone MySQL Server pada jendela High Availability seperti ini.
Selanjutnya akan muncul jendela Type and Networking. Digunakan untuk mengkonfigurasi tipe dan koneksi yang akan digunakan. Maka klik Next. Setelah ini akan muncul lagi pilih recommended pada jendela Authentication sebagai berikut. Lalu ada jendela Accounts and Roles, maka masukkan password yang mudah diingat, lalu klik Next. Pilih Execute pada jendela Apply Configuration sebagai berikut. Tunggu hingga selesai dan klik Finish seperti ini. Instalasi selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara mengimport database. Yang pertama yaitu kita dapat membuka MySQL Workbench 8.0. Selanjutnya masukkan password dari database server tersebut, lalu klik OK. Buat sebuah database baru dengan nama yang kita inginkan seperti BKT Tourism dengan cara klik kanan pada database lalu create database. Selanjutnya restore database dengan cara pilih database tersebut lalu klik server dan pilih data import. Kemudian pilih file SQL yang akan diimport, pilih nama skema. Selanjutnya tunggu proses restore hingga selesai dan berhasil. Berikut merupakan tampilan dari progres mengimport, tunggu proses tersebut hingga selesai. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang implementasi program WebKeys Worship Place di Kota Bukit Tinggi. Berikut ini tahapannya. Yang pertama, extract folder TA Masjid pada direktori aktif. Atau pada di sini yang bernama BKT Tourism BDL baru. Buka folder tersebut. Maka cari file connect.php. Buka file tersebut. Ubah konfigurasi dari TA Masjid sesuai konfigurasi yang kita punya, seperti host, user, password, port, dan DB-name. Berikut tampilan web browser dari BKT Tourism 1. Berikut tampilan awal dari program WebKeys-nya. Tampilan awal ini berisi dari 3 bagian. Yang pertama ada navbar yang berisi list worship, around you, search by, dan dashboard. Lalu di tengah terdapat map yang berisi digitasi kecamatan dari Kota Bukit Tinggi. Juga terdapat 3 button di atasnya. Yang pertama ada current position, manual position, dan legend. Dan di bagian ujung kanan ini terdapat popular worship. Di sini akan menampilkan worship yang paling banyak memiliki kunjungan. Gambar pada popular worship juga bisa diklik untuk melihat informasi worship tersebut lebih lanjut. Seperti ini. Terdapat detail informasi, galeri, info, dan Google dan Map. Kembali ke bagian sebelumnya.
tampilan peta. Untuk menampilkan peta, program ini membutuhkan API key. API key yang digunakan pada aplikasi ini masih menggunakan API key lama yang diberikan oleh pembuat TA. Selanjutnya yaitu current position. Sini saya akan menjelaskan tombol-tombol ini terlebih dahulu. Current position ini gunanya untuk menentukan posisi pengguna saat ini secara otomatis menggunakan GPS pengguna. Selanjutnya ada manual posisi, berguna untuk menentukan posisi secara manual dengan mengklik button di atas, lalu pilih pada peta di mana lokasi yang diinginkan. Selanjutnya ada legend. Legend ini digunakan untuk menampilkan legenda kecamatan yang ada di kota Bukit Tinggi pada peta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsional yang bisa digunakan user, yaitu di bagian navbar yang pertama ada list worship. Pada saat kita mengklik list worship, marker-marker list tersebut akan muncul pada peta dan juga tampil result yang berisi nama-nama masjid dan aksi berupa informasi dan local transportation. Selanjutnya jika kita klik info, maka di sini akan muncul 4 button di info window ini, yang mana di sini berisi gambar, kemudian button tracking, info, nearby, dan location. Pertama itu tracking atau route from user. Kita harus meletakkan posisi manual user terlebih dahulu. Misalnya kita meletakkannya di sini. Kita pilih route from user ini. Maka akan muncul rute dari tempat kita berada hingga posisi masjid tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada info. Nah, di sini akan tampil detail information dari masjid tersebut. Kemudian ada info seperti event-event yang ada di masjid tersebut. Kemudian galeri, foto dari masjid, dan bagian-bagian dari dalam masjid. Selanjutnya juga ada map. Di sini ada juga 3 tombol. Yang pertama current position, manual position, dan legend. Kembali ke bagian sebelumnya. Selanjutnya ada nearby. Nearby ini berfungsi untuk melihat objek wisata yang berada di sekitar dengan radius hingga 1.500 meter. Di sini kita bisa melihat tourism, small industry, souvenir, kulineri, hotel, dan restoran. Misalnya kita memilih souvenir. Lalu akan tampil daftar souvenir yang ada di sekitar masjid dengan radius 1.000 meter. Misalnya kita pilih posisi. Di sini letak posisi dari donat madu tersebut. Kemudian kita pilih detail, maka akan muncul detail dari donat madu tersebut. Selanjutnya, jika kita pilih local transportation, maka akan muncul jalur angkot yang ada di sekitar dari donat madu tersebut. Nah, ini adalah rute dari donat madu
hingga ke masjid. Selanjutnya ada button ini yang mana dapat menampilkan latitude, longitude, posisi masjid berada, yang bernama button location. Selanjutnya di navbar kita akan pilih around you. Misalnya dengan radius 1000 meter. Sebelumnya kita akan meletakkan manual posisi terlebih dahulu. Nah, akan tampil daftar masjid-masjid yang berada di radius 1000 meter dari tempat kita berada, seperti berikut. Selanjutnya ada functional search by. Jadi di sini kita bisa mencari masjid berdasarkan fungsional berikut. Yang pertama itu ada berdasarkan name, itu berdasarkan nama. Misalnya kita ingin mencari masjid dengan nama Masjid Darussalam. Cari. Nah, di sini akan tampil dua masjid dengan nama Masjid Darussalam. Ada Masjid Darussalam Gurun Panjang dan Masjid Darussalam Gugua. Selanjutnya berdasarkan fasilitas, yaitu mencari masjid berdasarkan fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan. Seperti misalnya kita ingin dengan fasilitas bedroom, mimbar, mencarinya. Nah, berikut masjid-masjid yang memiliki fasilitas tersebut. Selanjutnya kita bisa mencari berdasarkan event. Nah, misalnya kita pilih yang 16 November 2020. Di sini akan tampil nama masjid beserta event yang mengadakannya pada tanggal 16 November 2020. Selanjutnya yaitu subdistrik. Kita dapat mencari masjid berdasarkan kecamatan yang ada di Bukit Tinggi. Misalnya Kecamatan Gugua Panjang. Nah, di sini akan muncul nama masjidnya. Selanjutnya bisa berdasarkan kategori. Kategori ini ada dua, ada masjid, ada musola. Kita mencari masjid. Akan muncul semua list dari masjid. Filter. Search by filter dapat digunakan user untuk mencari tempat ibadah berdasarkan kecamatan dan kategori tertentu. Misalnya Kecamatan Gugua Panjang dan kategori masjid. Ini daftar masjid yang ada dan ini marker-marker posisinya. Selanjutnya yaitu ada transportation. Search by transportation adalah pencarian tempat ibadah yang dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi tertentu seperti motor, mobil, dan bus. Kita pilih dengan bus. Nah, ini adalah masjid-masjid yang bisa dijangkau dengan bus. Selanjutnya ada public transportation. Search by public transportation ini digunakan untuk mencari public transportation yang berada di sekitar posisi kita. Misalnya dengan nearby gini akan muncul apa saja masjid yang akan muncul apa saja daftar angkot yang ada di sekitar posisi kita tersebut. Baiklah,
Demikian presentasi dan demo program dari tugas besar Worship Class saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.